Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bertemu untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Karena jika benar Tauhid kita, pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita akan selamat dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Namun jika tauhid kita tidak benar, maka bisa dipastikan kita nggak akan bisa menjawab dan tidak akan selamat dari fitnah kubur. Oleh sebab itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, Innal qabra awwalu manazilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur adalah tempat singgah yang pertama kali, awal perjalanan untuk menuju akhirat. Jadi persinggahan awal kita menuju perjalanan akhirat. Fa iyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika kita selamat di alam kubur, dari fitnah kubur, dari azab kubur, maka perjalanan setelahnya menuju akhirat itu semakin mudah. Fa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Jika kita enggak selamat di alam kubur atau dari fitnah kubur, maka perjalanan setelahnya lebih dahsyat. Maka dengan tauhid inilah kita berusaha untuk memperbaiki ibadah kita agar murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan, memantapkan orang-orang beriman dalam menjawab nanti pertanyaan malaikat mungkar dan nakir fid dunya wal akhirah. Baik. Kemarin sudah kita bahas sama isti'anah ya. Isti'anah itu enggak hadir. Apa? Baik, khair insyaallah. Jadi isti'anah termasuk bagian daripada ibadah. Jadi meminta pertolongan. Ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya juga jelaskan dalil yang menunjukkan bahwa isti'anah adalah bagian dari ibadah. Ada beberapa dalil kemarin dari sebuah ayat surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sta'anta fasta'in billah. Kenapa istilah dikatakan ibadah? Lihat sisi pendalilannya. Perhatikan. Sisi pendalilan kalau isti'anah adalah ibadah. Yang namanya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Sisi pertama, Nabi kita alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada Ibnu Abbas yang ketika masih kecil itu idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan,
maka mintalah kepada Allah. Artikan ini perintah. Yang namanya perintah itu ibadah dalam Islam. Ini yang pertama. Sisi yang kedua, Nabi kita Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan dan bahkan melarang ya dipalingkan kepada selainnya. Jadi isti'anah enggak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Bahkan Allah melarangnya. Iyyaka nasta'in, ya kan? Hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Berarti apa? Di sini ada indikasi apa? Larangan. Kalau isti'anah itu ditujukan kepada selain Allah. Kan hanya kepadamu lah wahai Allah kami memohon pertolongan. Berarti artinya apa? Tersirat di sini maknanya berarti kita dilarang dong. Isti'anah kepada selain Allah. Karena hanya kepadamu saja kita memohon pertolongan. Berarti ketika isti'anah dipalingkan kepada selain Allah itu hukumnya syirik. Begitu ya. Baik. Itu sisi pendalilan penulis kenapa isti'anah dikatakan ibadah. Baik. Sekarang kita masuk pembahasan macam-macam isti'anah. Ya, macam-macamnya. Kemarin sudah saya jelaskan kok, banyak, antum bisa ini ya, nanti diulang lagi tentang macam-macam isti'anah. Ya, macam-macam isti'anah. Mungkin kita pembahasan pertemuan ini kita fokus ke macam-macam isti'anah saja dulu ya. Sama mungkin syaratnya tadi ya. Itu adalah syarat isti'anah. Baik. Di sini katakan apa? Aqsamul isti'anah. Macam-macam isti'anah. Yang pertama, al-isti'anatu billah, isti'anah kepada Allah. Ya, isti'anah minta pertolongan kepada Allah. Wa hiyal mutadamminatu li kamalid dhulli minal abdi li rabbih, yaitu mengandung kesempurnaan merendahkan diri, tunduk dari seorang hamba kepada Rabb-nya. Jadi memohon pertolongan kepada Allah ini mengandung kamalud dhulli, ya, kesempurnaan merendahkan diri seorang hamba kepada Rabb-nya. Ingat, ibadah itu ada dua. Ibadah itu terkandung apa? Kamalud dhulli wal mahabbati wat ta'dhim. Jadi kesempurnaan seseorang merendahkan diri, mengagungkan dan mencintai. Itulah ibadah. Jadi harus ada ini ya, ibadah ya. Dikatakan ibadah ketika ada unsur tadi apa? Menghinakan diri, merendahkan diri, mengagungkan dan rasa cinta. Ingat harus ada ini. Berarti kalau ini nggak ada, bukan ibadah. Ya. Wa tafwidul amri. Ya. Wa tafwidul amri ilaih, dan menyerahkan urusan hanya kepadanya. Berarti orang yang isti'anah memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla benar-benar dalam hatinya ada rasa menghinakan diri, merendahkan diri ya kepada Rabb-nya dan menyerahkan seluruh urusan kepadanya. Wa'tiqadu kifayatihi, dan meyakini bahwa hanyalah Allah yang mencukupinya. Itu ya. Sudah hanya Allah yang mencukupinya dia. Wa hadhihi la takunu illa lillah. Dan ini semuanya tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah saja. Ingat, isti'anah kepada Allah itu mencakup tadi pengagungan seorang hamba kepada Rabb-nya, mencakup merendahkan diri, kemudian rasa cinta, dan menyerahkan segala urusannya dan yakin bahwa Allah yang pasti akan menolongnya dan memberikan kecukupan kepadanya. Wa in surifat li ghairillah, apabila dipalingkan isti'anah ini kepada selain Allah, au umiyat, atau disandarkan kepada fi syai'in la yaqdiru alaihi illallah, disandarkan pada sesuatu yang tidak mampu kecuali hanya Allah, ya, fa hiya syirkun akbar. Ini termasuk kesyirikan yang besar, ya, syirik besar. Ya, ini. Wala yaqau hadha illa min syakhsin ya'taqidu anna haula'i tasarrufan khafiyan fil qaun, dan tidak terjadi, ini tidaklah terjadi
kecuali dari seseorang yang meyakini. Ya, jadi kesyirikan yang seperti ini bisa terjadi, ya, tidak akan terjadi kecuali bagi seseorang yang meyakini bahwa mereka, jadi para makhluk itu ya, memiliki aturan, memiliki pengaturan, tasarruf, tindakan-tindakan yang tersembunyi di alam ini. Jadi ada sebagian orang, mereka meyakini, entah itu para wali, yang dia yakini entah itu orang-orang soleh ya, atau mereka anggap sebagai para wali, atau mereka anggap para malaikat atau nabi, yang mereka itu ikut andil, punya pengaturan ya dalam mengatur alam semesta ini, sehingga apa? Terkadang hatinya condong kepada makhluk-makhluk tersebut, sehingga dia meminta pertolongan kepadanya. Jadi punya tindakan yang tersembunyi. Nah, kemarin sudah saya contohkan ya, banyak sekali. Sudah sebagian orang yang dia dalam kondisi kesempitan, sempit, mungkin di tengah lautan atau di tempat-tempat yang dia mungkin merasa ini tempatnya berbahaya, maka yang dia panggil siapa? Jin-jin, atau mungkin bahkan malaikat yang dipanggil ya. Ya malaikat, ya Jibril, dipanggil, minta tolong kepadanya. Berarti kan dia ada keyakinan kepada makhluk tersebut punya pengaturan ya untuk memberikan pertolongan kepadanya. Mungkin orang soleh dipanggil, ya Abdul Qadir Jailani, ya kan? Atau mungkin ya Syekh Ahmad Al-Badawi, ya itu begitu. Artinya dia kan meyakini itu orang-orang ini atau makhluk-makhluk inilah punya bisa memberikan pertolongan kepadanya, karena dia bisa ikut andil, karena dia ikut andil dalam mengatur alam semesta. Itu banyak terjadi seperti itu ya. Atau jangan salah, ketika mereka di tengah lautan, mereka memanggil sama tengah lautan dan ombak besar, mereka diterpa oleh ombak yang besar, digulung ombak, yang dipanggil siapa? Itu orang-orang soleh ya. Ini seperti ini nggak boleh, kesyirikan namanya. Karena dia meyakini bahwa si makhluk tersebut, entah wali, entah malaikat, entah nabi bahkan ya, memiliki apa? Tadi ikut campur dalam mengatur alam dan memberikan pertolongan kepada, bisa memberikan pertolongan kepadanya. Punya tindakan tersembunyi, ya, punya tindakan tersembunyi atau kehebatan yang tersembunyi lah, ya, untuk dalam mengatur alam semesta. Pernah dengar ya ucapan orang, hati-hati ya, di hutan ini ada yang sudah apa? Menguasai hutan ini gitu kan ya, dari kalangan ini, demit-demit ini, jangan sembarangan gitu. Nah seperti itu kan, kita diajarkan takut kepada makhluk, ya, jin, iblis, kemudian kadang apa yang kita pernah kisahkan, ceritakan apa? Yang di Mesir itu loh, yang kuburannya Syekh Ahmad Al-Badawi. Jadi penduduk Mesir itu ketakutan sama dia itu. Jadi menganggap bahwa Syekh Ahmad Al-Badawi itu orang yang dikeramatkan, wali dikeramatkan, sehingga banyak orang-orang itu kalau sudah bersumpah atas nama Syekh Al-Badawi, mereka udah takut. Ya, jangan sampai gitulah. Pokoknya mereka sudah ketakutan. Yang dipanggil minta pertolongan kepada Syekh Ahmad Al-Badawi, ya, ditakuti lah, takut kepada selain Allah. Tapi mereka menyangka ya bahwasanya si makhluk tersebut memiliki unsur atau ikut andil dalam mengatur alam semesta secara tersembunyi. Nah ini kesyirikan, tidak boleh ya. Jadi bebaskan dunia ini dari kesyirikan. Kita harus belajar nih kayak gini supaya nggak gampang tertipu. Ada banyak orang-orang yang insya Allah ya menganggap kalau orang itu sakti boleh disembah, boleh diminta pertolongan setelah udah mati, meninggal, ya gitu banyak. Nah yang pertama. Terus yang kedua, al-isti'anatu bi makhluqin ala amrin yaqdiru alaihi fahadihi bihasabil musta'ani alaihi khairan aw syarran liqaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jenis yang kedua adalah isti'anah kepada makhluk, ya, meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara yang dia mampu untuk memberikan pertolongan kepadanya. Ingat, dia mampu memberikan pertolongan.
Ini sesuai dan ini tergantung yang dimintai pertolongan. Ya, tergantung yang dimintai pertolongan. Jika yang dimintai pertolongan itu sesuatu yang kebaikan, ya, jika yang dimintai pertolongan itu dari sesuatu kebaikan, maka itu baik, dianjurkan. Contohnya apa? Minta tolong dalam kebaikan. Tolong dong, anak saya diajarin, ya kan, baca Quran, kan kebaikan. Anak minta tolong kepada antum, tolong anak saya baca Iqra biar bisa baca Quran, ini kan kebaikan. Maka jelas boleh, ya kan, diperbolehkan sangat sekali, bahkan termasuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong dalam apa? Kebaikan dan takwa. Ini boleh. Minta tolong sama Pak Polisi agar menangkap penjahat-penjahat itu yang memberikan yang membuat rusuh di tengah masyarakat, ya, gaduh di tengah masyarakat sehingga hilang keamanan di daerah tersebut. Ini boleh. Ini tolong dalam kebaikan, ya kan? Saya itu yang diperbolehkan. Tapi dia mampu lah. Jadi tergantung yang dimintai pertolongan. Kalau kebaikan, jadi minta suatu kebaikan, sangat dianjurkan. Bahkan berpahala kan? Dalam kebaikan. Contoh, anak minta tolong dong, anterin ini pada antum, ya. Tarik ke PT gitu kan, atau ke warung. Ya, nanti insya Allah kasih fee sekian gitu kan. Ini kan termasuk tolong-menolong dalam kebaikan. Insya Allah ini diperbolehkan, bahkan termasuk perkara yang dianjurkan, ya. Namun jika, ya, yang dimintai pertolongan tersebut dalam perkara keburukan, ini tidak boleh. Minta tolong dalam perkara keburukan. Contohnya apa? Membiayai untuk acara maksiat, ya kan? Ya enggak? Ya, contohnya biasanya kan dalam acara 17 Agustus, ya kan? Bahwa ada komunitas yang ingin merayakan acara tersebut dengan cara maksiat, membuat konser, ya. Konser band yang besar-besaran, konser musik, ya. Nah, kita menjadi penyokong, minta tolong agar kita mendanai, ikut serta, ya, berkontribusi lah, ya, dalam perkara maksiat. Itu tentunya kita boleh nggak seperti ini? Syarron kan, yang dimintai pertolongan yang jadi memohon pertolongan dalam perkara yang diharamkan, memberikan pertolongan dalam perkara yang diharamkan. Nah, ini perkara yang keburukan, ini tidak boleh. Karena Allah melarang, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Contohnya apa lagi? Tolong-menolong dalam perjudian. Ya, dalam usaha menjual khamr. Ya, sekarang banyak sekali, ya. Nah, orang sekarang Masya Allah, ya, berbondong-bondong, ya, karena jauhnya dari ilmu sehingga mereka nggak kenal mana yang halal, mana yang haram. Nah, ini segala bentuk yang pokoknya menguntungkan, mau halal mau haram semuanya disikat, gitu, ya. Baik, ini yang kedua. Jadi dilihat, ya. Jadi kalau menolong dalam perkara kebaikan ini diperbolehkan, dianjurkan. Tapi kalau menolong dalam perkara dosa dan maksiat maka diharamkan. Jadi isti'anah kepada makhluk dalam perkara yang dia mampu dilihat. Kalau yang diminta pertolongan dalam perkara kebaikan silakan. Tapi dalam keburukan maka tentunya dilarang. Keburukan banyak sekali, ya. Sekarang yang ketiga, al-isti'anah bi makhluqin hayyin ala amrin la yaqdiru alaihi fa hada absun wa lahwun katalabil a'ma ilal qiraah. Nah, ini lucu lagi nih. Isti'anah, meminta pertolongan kepada makhluk yang masih hidup. Oke lah, masih hidup, ya kan? Dalam perkara yang dia nggak mampu untuk memberikan pertolongan kepadanya. Nah, ini sesuatu yang sia-sia dan sesuatu
kejahilan, kedunguan. Seperti kita minta tolong kepada orang yang buta untuk membaca. Gimana sih? Orang yang buta gak bisa melihat kok suruh baca, itu kan kebodohan nih. Suatu kebodohan dan kejahilan bagi kita. Yang minta tolong yang jahil. Sekarang kan aneh. Dulu zamannya togel ya. Orang gila itu suruh nembak nomornya. Halo masih gitu ya? Ada nggak di zaman aku dulu? Ada. Orang stres. Karena nanya berapa keluar nomornya. Ya. Jadi orang gila, orang stres itu jadikan apa? Ramalan-ramalan itu ya. Untuk menebak nomor-nomor judi, undian itu. Zaman dulu ya rame-ramenya togel itu. Sekarang udah nggak ada. Sekarang game online. Sekarang ini kan berganti lebih canggih. Game online ya kan. Bisnis online gitu. Ya game online sama apa? Judi online lah ya. Tapi sekarang lebih canggih. Nah cuman dulu gitu. Orang-orang stres, tanya orang gila berapa keluar nomornya. Karena masa itu tuh banyak kayak gitu. Bahkan terkadang ada yang tinggal tidur di kuburan ya. Tidur di kuburan terus dia menunggu berapa nomor yang keluar. Ya Allah, sampai seperti itu. Nah ini ada yang lucu lagi kan. Dia minta tolong kepada seorang makhluk yang hidup memang yang nggak mampu untuk mewujudkan. Ini perkara yang sangat sia-sia dan percuma gitu ya. Contohnya apa lagi? Minta tolong kepada anak kecil untuk membawakan barang yang berat. Kan lucu kan? Gak dipakai ininya gitu. Mana tuh nyuruh anak kecil suruh bawain barang yang berat, yang gak bakal mampu. Iya, yang gak bakal mampu. Apalagi orang yang cacat, orang yang pincang disuruh minta tolong apa? Orang yang cacat tangannya, ya, disuruh kakinya, disuruh kita minta tolong suruh dia lari. Yang gak bakal bisa kan? Nah, itu yang minta tolong saja, yang gak waras berarti ya. Itu kasarnya. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, isti'anatu ya bil amwat, minta tolong kepada orang yang sudah mati atau yang masih hidup, cuman dalam perkara yang tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepadanya, dalam perkara ghaibiyah, gaib. Ya, nah inilah. Ini maksudnya apa nih? Syirik. Ya tadi yang pertama kan kepada Allah ya. Ini kepada makhluk yang sudah meninggal. Minta tolong. Ya Syekh fulan bin fulan. Ya kan, dipanggil-panggil minta pertolongan kepadanya. Pada orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang masih hidup. Cuma dalam perkara-perkara ghaibiyah yang dia tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada. Ini termasuk perbuatan apa sih? Syirik. Ini keempat. Ini banyak ya. Ini banyak terjadi di berbagai negara. Bahkan dulu di Yaman juga, di Yaman. Nah, dalam sebuah hadis itu Nabi kita alaihi salatu wassalam, dulu kalau penduduk Yaman itu mereka singgah di sebuah wadi kan, kayak semacam lembah. Danau gitu ya, wadi, lembah atau danau gitu ya. Mereka memohon pertolongan kepada jin itu yang ada di lembah situ, minta pertolongan agar nggak diganggu, agar nggak di ini gitu ya. Inilah, tuh banyak yang seperti itu. Ya. Dalam kondisi kesempitan biasanya ya, manggil-manggil jin, setan atau manggil-manggil tadi masih hidup, cuman dia nggak ada di situ gitu loh, nggak ada di situ. Mungkin gini, contohnya ya, anggaplah yang gampang lah, karena yang sering kasih contoh ke antum, mungkin kita lagi di tengah jalan nih, naik motor ya, kemudian kita melihat dari spion dari jarak jauh ada perampok atau penjahat atau begal ya, yang sudah ingin mengejar kita dari belakang. Nah dalam kondisi seperti ini kan dia panik kan, ketakutan ya. Nah yang dipanggil itu siapa yang diminta pertolongan? Ya Abdullah kok ada di jalan ini kalau yang sudah meninggal, atau mungkin yang masih hidup, mungkin ustadznya dia, ya ustadz dia atau kiai dia, atau ya guru dia gitu panggil siapa namanya. Lalu nggak ada di situ dia kan, nggak ada di situ panggil. Dia nggak minta pertolongan kepada Allah. Nah, ini termasuk perbuatan syirik.
Jadi tadi saya katakan ya, dikatakan di Mesir itu betul, Mesir, Pakistan juga begitu. Mereka minta tolong kepada para wali-wali yang mereka anggap sakti. Iya, minta tolong. Ini perbuatan mereka kesyirikan. Karena subhat mereka itu, kalau orang yang soleh itu berarti apa? Orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah itu boleh dimintai pertolongan, atau boleh dijadikan boleh untuk diibadahi. Ya, boleh untuk diibadahi. Gitu. Terus yang terakhir ya, yang kelima, wa yajuzul isti'anatu bil a'malis shalihah liqaulihi ta'ala wasta'inu bis sabri was salah. Yang ketiga, yang kelima adalah meminta tolong dengan amal-amal saleh. Nah ini ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul ya dengan amal saleh yang kita lakukan. Ya, ya Allah, semoga dengan amal saleh ini saya dimudahkan rezekiku, dengan baktiku kepada kedua orang tuaku gitu ya. Semoga Allah semoga Engkau mudahkan segala rezekiku, urusan keluargaku. Ya, boleh seperti itu. Allah perintahkan wasta'in, minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan sholat. Sholat kan amal soleh. Sabar juga amal soleh. Ya, ini boleh tawassul atau meminta pertolongan kepada Allah dengan amal soleh yang dia pernah kerjakan. Maka dari sini kita harus punya amalan yang rahasia, amalan yang kita andalkan. Untuk punya amal apalah, di suatu saat kita butuh itu, kita boleh bertawassul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Mungkin kita berbakti kepada orang tua, kita mungkin menjaga qiyamul lail, salat malam, atau kita sedekah atau berbaik kepada orang lain. Ya Allah, ya, kalau memang baktiku kepada kedua orang tua itu benar ikhlas karenamu, tolonglah aku, gitu kan. Mudahkanlah urusanmu kan. Minta tolong dengan apa tadi? Perantara amal soleh. Boleh. Dalilnya mengenai itu apa? Sudah kita bawakan. 3 pemuda yang terjebak di dalam gua ya. Yang satu berdoa dengan amal solehnya dengan apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua meninggalkan perbuatan zina ya karena takut kepada Allah. Yang ketiga, dia amanah kepada pekerjanya atau karyawannya. Nah itu kan, itu boleh seperti itu. Makanya kita harus punya amalan yang harus kita rahasiakan, yang kita unggulkan di situ. Suatu saat kalau kita butuh, kita bisa pakai itu. Ya, baik. Ini ya, ini rujukannya Mu'jamu Al-Fadil Aqidah Li'am Abdillah. Ya. Baik, mungkin sampai di sini ya. Besok kita bahas isti'adah. Ya, jadi dari sini kita ambil kesimpulan apa? Syarat meminta pertolongan kepada makhluk itu ada berapa? Ada 3 minimal ya. Apa itu? 1, masih hidup. Masih hidup berarti kalau yang mati nggak boleh. Lawannya nggak boleh. Berarti kalau minta tolong pada orang yang mati nggak boleh. Masih hidup, hayyan, ayyakuna hayyan. Lawannya keluar di sini apa? Yang sudah meninggal, nggak boleh kita minta. Yang kedua, ayyakuna hadiran, hadir di hadapan kita. Ya, tapi nggak gaib. Ya, ada orangnya, hidup dan ada gitu loh. Terus yang ketiga qadiran, ayyakuna qadiran, yaitu mampu untuk memberikan pertolongan kepadanya. Kalau dia nggak mampu ya nggak boleh. Di luar kemampuan dia, ya. Apalagi yang mampu hanya Allah, sering memberikan rezeki, panjang umur, ya kan, keberkahan dalam hidup, ya, keturunan dan yang lain sebagainya. Ya, mungkin sampai sini ya, cukup jelas ya pembahasan isti'anah. Ya, isti'anah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.